Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para bapak, ibu, serta hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas Pelabuhan Bengkulu yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka yaitu menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah salat isya. InsyaAllah kita lanjutkan dengan salat tarawih serta salat witir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita senantiasa diaku sebagai umat beliau, dan nanti bersama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelum acara kultum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki, yaitu di malam yang ke-20. Artinya kita sudah memasuki di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah di siang harinya, menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di sini kami sampaikan nanti sebelum atau sesudah salat tarawih, salat witir nanti diharapkan pada jamaah agar tidak buru-buru pulang dulu. Kita nanti akan membahas panitia zakat fitrah. Insyaallah besok kita sudah memulai, masjid kita menerima saluran zakat fitrah dari bapak-bapak dan ibu di sekitar Masjid Al-Ikhlas. Jadi mulai besok bapak-bapak dan ibu bisa menyalurkan atau mengantarkan zakat fitrahnya ke Masjid Al-Ikhlas dengan nominal sesuai dengan yang sudah disampaikan atau diumumkan oleh Bas kemarin dari Basnas, di mana kalau beras itu masih sama, yaitu 2,5 kilogram atau lebih dikit nggak apa-apa ya. Atau kalau kita ragu biasanya dibikin 2,7 biasanya. Kemudian kalau diuangkan ini masing-masing, yang premium yaitu berjumlah 45.000, yang sedang 40.000, dan yang paling rendah yaitu 35.000. Jadi sekali lagi, untuk yang premium itu 45.000, yang sedang 40.000, dan yang paling rendah yaitu 35.000. Para hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Dan kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam, syahrul Qur'an, wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية صدق الله العظيم أما بعد. Yang kami hormati Bapak Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurusnya, juga kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih istiqomah melaksanakan rutinitas ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, yakni salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kelak di hari yaumil qiyamah bisa berada dalam satu lantai bersama Rasulullah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dibagi menjadi 3 fase tingkatan. Pertama, ada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Kemudian ada 10 hari kedua. Lalu ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kalau dihitung angka kita sudah masuk di fase terakhir 10 hari menjelang Idul Fitri. Maka kalau saya gambarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu hampir mirip dengan sebuah pertandingan sepak bola atau perlombaan dan semacamnya. Kalau kita lihat yang namanya pertandingan atau perlombaan itu pasti memiliki 3 babak. Pertama, babak penyisihan. Yang kedua, babak semifinal. Dan yang ketiga, babak final. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan mirip sekali. Di fase pertama, 10 hari pertama itu bagaikan babak babak penyisihan. Ya, namanya babak penyisihan kalau dalam sebuah pertandingan pasti pesertanya banyak. Betul Bapak Ibu? Maka jangan heran kalau Ramadan di 10 hari pertama peserta sholat tarawih full banyak. Namanya babak penyisihan. Lalu masuk di babak semifinal 10 hari kedua di bulan Ramadan sudah mulai berkurang. Ya, namanya babak semifinal. Sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang kalah. Nah, ketika kita masuk di 10 hari kedua bulan Ramadan, jangan heran kalau banyak yang berguguran, sholat tarawihnya sudah mulai tinggal sedikit. Kemudian ketika sudah masuk di 10 hari terakhir, maka itu masuk babak final. Ya, namanya pertandingan kalau sudah final biasanya pesertanya tinggal dikit. Betul Bapak Ibu? Maka jangan heran kalau sudah mendekati 10 hari terakhir kayak seperti ini nih, udah mulai sedikit jamaah sholat tarawihnya.
namanya juga babak final. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, setiap 10 hari pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki keistimewaan masing-masing dan pahalanya berbeda-beda. Ya, namanya babak penyisihan itu biasanya belum ada hadiah. Mereka semua berjuang tapi belum ada yang menang. Tapi ketika sudah masuk semifinal, sudah ada bonus. Apa itu? Malam nuzulul Quran. Itu terhitung sudah masuk di 10 hari kedua, 17 Ramadan. Itu bonus dari Allah. Lalu ketika sudah masuk di babak final, lebih banyak bonus dari Allah. Apa itu? Ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bahkan menurut ulama itu menjelaskan turunnya malam Lailatul Qadar itu di hari 10 terakhir, yakni di malam-malam ganjil. Maka kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita masih istiqomah sholat tarawih, puasa, kita termasuk golongan orang-orang yang masuk final, nanti akan dapat hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seyogianya kalau kita ini lomba, pengennya menang apa kalah? Menang. Pengen dapat hadiah enggak Bapak Ibu? Pengen dapat juara 1, 2 atau 3? Juara 1. Tapi ketika Ramadan malah kita ini pengennya kalah. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, udah berpindah dari jamaah di masjid, pindah ke supermarket. Dari masjid pindah ke mall. Dari masjid pindah ke pasar malam, sibuk belanja pakaian baru, belanja kue lebaran. Padahal seyogianya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini seperti perlombaan. Kalau kita pengen menang di bulan suci Ramadan, pengen hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istiqomahkan kita di bulan suci Ramadan, baik sholat tarawihnya, puasanya, sampai akhir. Itulah orang-orang yang nanti kelak mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini saya garis bawahi bahwasannya kita semua ini hidup tinggal menunggu mati. Betul? Tidak lama lagi. Sekali lagi kita ini beruntung yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai saat ini. Bayangkan banyak orang yang sekeliling kita sudah tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini. Maka kesempatan emas yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ngomongin mati, saya mau buka data sedikit Bapak Ibu. Menurut data pusatnya, Badan Pusat Statistik Nasional, di angka kematian di tahun 2025 ini, terkhusus di negara kita Indonesia, itu sudah mencapai di angka 1,9 juta. Sedangkan angka kelahiran itu mencapai 4,7 juta jiwa. Maka kalau kami hitung-hitung ya, setiap harinya di negara Indonesia itu Bapak Ibu, ada yang meninggal dunia kurang lebih 5.200 orang. Masya Allah. Atau setiap jamnya itu 200 orang Pak. Atau kalau dihitung menit, setiap menitnya itu 3 orang. Jadi setiap hari di negara Indonesia yang meninggal dunia ini ada 5.200. Atau setiap jam sekali 200 orang. Atau setiap menitnya 3 orang yang meninggal dunia. Masya Allah. Nah, apa yang perlu saya sampaikan terkait masalah data ini untuk mengingat kita semua Bapak Ibu, bahwasannya kita semuanya ini akan mati. Setiap menit, setiap detik itu ada kelahiran, tapi jangan lupa ada kematian.
Setiap menit, setiap detik ada kelahiran, ada kematian. Di dalam kematian itu ada kita Bapak Ibu yang sekarang ini sedang ngantri untuk menghadapi mati. Karena seyogianya Allah menciptakan manusia itu memang selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada kanan, ada kiri, ada sedih, ada bahagia, ada miskin, ada kaya. Semuanya itu bisa berubah. Hari ini kita miskin, besok bisa jadi kaya. Hari ini kita sedih, besok bisa jadi bahagia. Tapi yang tidak bisa berubah satu, apa? Hari ini kita hidup, besok pasti mati. Pasti itu Pak. Jadi runtutannya orang hidup itu di dunia, hidup dulu baru mati. Maka apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi bekal kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain memperbanyak ibadah kita kepada Allah? Sebagai jawabannya, Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, apa kata Allah? Alladzi khalaqakum min anfusikum. Apa ini? Alladzi khalaqakum. Mohon maaf, agak lupa ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mohon maaf ya, Ustadz itu manusia, terkadang lupa juga Bapak Ibu. Allah itu yang menciptakan apa? Kematian dan juga menciptakan kehidupan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk menguji kita semua Bapak Ibu yang hari ini masih hidup. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita lalai dengan ibadah kita. Apalagi kita diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan. Yuk, 10 hari menjelang Idul Fitri, kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul nanti ketika keluar dari Ramadan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan, mendapat hadiah dari Allah, terkhusus akan mendapatkan malam yang spesial, yakni yang disebut malam Lailatul Qadar. Apa itu? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ini betul-betul menjadi orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.